Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel Handy di Jerman. Di video kali ini agak sedikit berbeda dari vlog-vlog yang sebelumnya. Di sini aku pengen ngobrol santai dengan kalian. Di akhir-akhir ini aku banyak banget dapat pertanyaan dari teman-teman yang ada di Indonesia tentang berkarir di bidang keperawatan atau di bidang kesehatan di Jerman. Dan ini khususnya datang dari teman-teman yang lulusan S1 keperawatan yang sedang mengikuti program G2G atau Government to Government yang dicanangkan oleh pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia. Dan barangkali mereka ini bukanlah orang-orang yang akan stay menjadi perawat basic nantinya di Jerman, tapi pengen dapat gambaran perspektif karir apa yang bisa mereka gelutin kalau nanti mereka bekerja di Jerman. Nah, kalian penasaran? Ikutin terus video atau obrolan kita kali ini. Duduk yang santai, ambil cemilan dulu, ambil teh dulu, ambil kopi dulu, ikutin obrolannya. Buat kalian yang baru bergabung di YouTube channel aku mau sedikit cerita tentang background aku. Jadi aku pun dulu adalah lulusan S1 keperawatan dari salah satu universitas di Jakarta, dan datang ke Jerman itu sebetulnya niatnya hanya ingin kuliah S2 keperawatan saja. That's it. Habis itu balik ke Indonesia dan jadi dosen. Itu dulu cita-citanya. Tapi setelah lulus S2 akhirnya aku memutuskan lanjut S3. Dan ini aku belum pernah cerita ke siapa-siapa sebetulnya, maksudnya belum pernah cerita di YouTube gitu. Dan aku sempat lanjut S3 kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 semester, dan di salah satu universitas di NRW, dan aku ngambil jurusan manajemen keperawatan gitu. Jadi judul disertasinya juga dulu tentang leadership gitu. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya aku nggak teruskan, dan aku lebih memilih aku cari duit aja dan berkarir aja di bidang praktisi. Dan inilah pengalaman yang aku pengen share ke kalian, apa-apa aja yang bisa kalian geluti kalau kalian ingin berkarir di bidang keperawatan atau di bidang kesehatan di Jerman. Jadi yang pertama itu pastinya menjadi kepala ruangan. Kepala ruangan atau Wohnbereichsleitung kalau dalam bahasa Jermannya. Jadi kalian bisa menjadi kepala ruangan baik itu di rumah sakit ataupun di Pflegeheim atau di Altenheim. Sebetulnya tugasnya sama, pastinya kalian memimpin tim di ruangan di mana tempat kalian bekerja. Dan pastinya tanggung jawab kalian adalah bertanggung jawab tentang quality atau tentang kualitas perawatan di ruangan tersebut, tapi juga bertanggung jawab untuk sistem manajemennya gitu. Jadi biasanya sih secara job desk kalian akan lebih sedikit ikut terjun menjadi perawat basic, atau sama sekali udah nggak lagi, ataupun kalian bisa membantu kalau memang keadaan lagi sulit gitu. Jadi misalkan kalau banyak karyawan yang sakit atau tidak masuk kerja dan jumlah perawat yang bekerja sangat sedikit, maka kalian harus membantu karyawan kalian dengan mungkin beberapa jam ikut menjadi perawat basic gitu. Tetapi tugas utama kalian pastinya juga membuat dienstplan atau jadwal kerja, dan banyak banget tugas-tugas lain yang berkaitan dengan personal Führung atau leadership. Misalkan kalian Gespräch atau kasih feedback tentang kualitas kerja karyawan kalian, atau rekrutmen tenaga kerja baru, atau kalian meeting dengan keluarga pasien atau dengan tim-tim lainnya, misalkan dengan tim dokter. Dan kalau kalian juga menjadi Wohnbereichsleitung atau kepala ruangan, maka kalian juga harus ngambil sekolah tambahan. Dan sekolah tambahan ini tergantung dari Arbeitgeber atau tempat kalian bekerja. Biasanya ini juga dibayar atau dibiayai oleh tempat kalian bekerja. Dan keuntungannya juga pastinya kalian dapat gaji yang lebih banyak tergantung besarnya ruangan.
tapi sekitar 200 sampai 300 euro per bulan itu menjadi gaji tambahan kalian untuk fungsi yang kalian geluti. Sebetulnya tugas menjadi kepala ruangan ini ada enaknya, ada nggak enaknya. Jadi dari segi positifnya, kalian pastinya tidak lagi bekerja secara full sebagai perawat basic, tapi kalian punya tugas lain yang juga pastinya penuh dengan tanggung jawab, tapi pastinya ini adalah sebuah sandwich position. Jadi ini posisi kalian itu benar-benar di tengah. Jadi kadang kalian dapat tekanan dari atas, dari atasan kalian, tapi juga kalian juga ada tekanan dari bawah, dari karyawan kalian gitu. Jadi di fungsi ini memang suka banyak dilemanya gitu. Di sisi lain kita harus memperhatikan kebutuhan karyawan kita, tapi di sisi lain ada tanggung jawab yang kita dapatkan dari atasan yang harus diterapkan dan harus dijalankan. Oke, tugas lain yang bisa kalian gelutin juga adalah sebagai Quality Management Beauftragte. Jadi Quality Management Beauftragte ini adalah seseorang yang bertanggung jawab di bidang quality management, dan biasanya dia banyak bertanggung jawab dengan hal-hal yang berkaitan dengan controlling gitu. Jadi yaitu tadi kualitas dari pelayanan kesehatan dan keperawatan di Jerman itu sangat-sangat penting dan selalu dikontrol oleh pemerintah Jerman, institusi yang menjadi perwakilan dari pemerintah Jerman. Jadi kalau kalian kenal itu ada, kalau di Pflegeheim itu ada yang namanya MDK, Medizinische Dienst für die Krankenkasse gitu. Supaya tidak ada sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah Jerman, kualitas pelayanan kesehatan itu harus memenuhi SOP atau standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah Jerman. Makanya dibutuhkan seseorang yang namanya Qualitätsbeauftragte. Dan dulu aku juga pernah bekerja di bidang ini, dan aku memang sangat menyukai bidang ini karena aku suka yang namanya controlling, aku suka yang namanya audit, aku suka yang namanya sistem dokumentasi, tapi aku juga suka yang namanya memberikan Schulung. Jadi Schulung itu kayak pelatihan atau sekolah tambahan untuk karyawan-karyawan. Nah, kalau kalian mau menjadi Qualitätsbeauftragte, memang harus ada kualifikasi tambahan yang harus kalian ambil supaya kualifikasi kalian juga sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah Jerman. Semua kualifikasi tambahan ini tadi semua bisa kalian tempuh secara online atau sistemnya blog. Misalkan ada pertemuan seminggu dalam sebulan gitu, dan kalian pergi ke sekolah, dan di sekolah itu kalian belajar tentang teori-teori yang harus kita aplikasikan nanti kalau kita kembali lagi ke tempat bekerja. Karir yang berikutnya yang bisa kalian geluti ada yang namanya Pflegedienstleitung. Pflegedienstleitung ini pastinya kepala bidang keperawatan. Kalau kepala bidang keperawatan di Pflegeheim atau di Altenheim dan di rumah sakit itu agak berbeda gitu. Jadi aku di sini hanya bisa share tentang pengalaman aku dulu sebagai kabid keperawatan di Pflegeheim. Jadi dulu aku bekerja di salah satu Pflegeeinrichtung dengan kapasitas pasien 120-an gitu deh. Dan aku membawahi karyawan sekitar 60 orang karyawan gitu. Dan mereka ini terdiri dari karyawan-karyawan Pflegefachkraft dan Pflegehilfskräfte. Secara job desk pastinya aku tidak bekerja lagi sebagai perawat basic. Jadi dulu aku tuh udah nggak ada sama sekali kerja sebagai perawat basic lagi, dan tugasku itu lebih banyak ke arah mengatur dienstplan atau jadwal kerjanya karyawan aku, terus banyak melakukan wawancara untuk tenaga perawat baru atau tenaga kerja baru, ataupun aku banyak melakukan appointment penting dengan karyawan, misalkan memperhatikan kebutuhan mereka gitu. Jadi kayak bahasa Jermannya itu kayak Mitarbeitergespräch. Nanti aku cari dulu ya apa kira-kira bahasa Indonesianya Mitarbeitergespräch.
Jadi bisa disimpulkan kalau kerja sebagai Pflegedienstleitung atau kabit keperawatan itu dua pokok utama tugas kita. Yang pertama pastinya bertanggung jawab untuk karyawan, yang kedua bertanggung jawab untuk kualitas pelayanan keperawatan dan kesehatan dari orang-orang yang tinggal di Pflegeeinrichtung kita gitu. Dan itu memang kadang suka sulit, terutama di masa-masa sekarang atau pada masa aku pun 3 tahun yang lalu itu sudah sulit banget untuk mendapatkan karyawan gitu, terutama Pflegefachkraft, karena personal mangel atau kekurangan tenaga kerja di bidang keperawatan itu ada di mana-mana. Jadi kadang kalau tiba-tiba ada karyawan yang sakit atau tiba-tiba dia nggak bisa masuk kerja, itu betul-betul aku ngerasain kewalahannya gimana caranya mengisi kekurangan tenaga keperawatan ini supaya mereka itu tidak mengkompensasi terlalu banyak pekerjaan yang harusnya dilakukan. Misalkan shift pagi itu 6 orang jadinya hanya 4 orang gitu. Dan itu memang salah satu tanggung jawab yang sulit dikombinasikan dan dijalankan, terutama kalau memang situasi fluktuasi personal di tempat kita kerja juga belum stabil. Kalau mau jadi Pflegedienstleitung ini, maka kalian harus ambil sekolah tambahan yang itu lumayan lama, tergantung kalian ngambilnya berapa sering dalam sebulan, tapi sekitar 400 jam sekolah sebagai Pflegedienstleitung atau Leitende Pflegefachkraft itu harus kalian tempuh. Dan di Jerman itu banyak banget sekolah-sekolah yang menawarkan secara online, jadi kalian bisa sambil kerja sambil menjalankan program sekolah tambahan ini tadi. Atau kalau kayak aku dulu, karena aku lulusan dari kuliah dan punya kualifikasi langsung, aku nggak harus sekolah tambahan seperti yang dilakukan orang-orang karena mereka tidak lulusan kuliah. Terus ada lagi yang namanya Einrichtungsleitung. Jadi Einrichtungsleitung adalah seseorang yang menjadi bos paling atas dari sebuah Pflegeeinrichtung atau Pflegeheim atau Altenheim. Jadi kayak manajernya deh, big bossnya gitu. Dan untuk jadi Einrichtungsleitung ini memang kalian juga harus punya sekolah tambahan atau kalian adalah lulusan dari universitas atau Hochschule seperti aku gitu. Jadi aku pun punya kualifikasi yang directly bisa menjadi Einrichtungsleitung, tapi aku pribadi aku nggak pengen jadi Einrichtungsleitung karena aku ngerasa ini bukan bidang aku dan aku nggak ngerasa ini passion aku gitu. Dan sebagai Einrichtungsleitung itu pastinya kita harus fit dalam hal financingnya, dalam hal ekonominya, karena kita ada budget yang dikasih sama perusahaan untuk menjalankan SOP kita, menjalankan pelayanan, dan jadi kemampuan tentang Betriebswirtschaft atau kemampuan tentang hitung-menghitung kita juga harus fit. Dan ada lagi yang namanya regionale Qualitätsmanagement atau Zentrales Qualitätsmanagement. Jadi ini adalah salah satu fungsi yang tengah aku jalankan sekarang. Jadi aku bekerja sebagai Central Quality Management, dalam arti aku tidak hanya bertanggung jawab di satu Pflegeeinrichtung, tapi aku juga bertanggung jawab untuk beberapa Pflegeeinrichtung. Dan dalam tugas aku yang sekarang ini, aku itu banyak mobile dari satu tempat ke tempat yang lain, dan aku banyak ngelakuin controlling, aku banyak ngelakuin audit, dan aku banyak ngelakuin Schulung. Schulung itu kayak sekolah untuk Mitarbeiter atau karyawan. Dan pastinya aku juga menjadi multiplikator atau seseorang yang memperantarai antara kepentingan dari perusahaan dengan kepentingan orang-orang yang ada di lapangan gitu.
Dan aku memang ngerasa ini passion aku suka di bidang quality management karena di satu sisi ilmu yang aku geluti ketika aku dulu S2 keperawatan bisa diterapkan di sini dan memang banyak koneksinya, dan aku ngerasa ini adalah sesuatu yang aku lakuin dengan senang hati. Terus ada lagi yang namanya sebagai Beauftragte. Nah, Beauftragte ini artinya kalian punya tugas tambahan selain dari tugas penting kalian sebagai perawat basic. Jadi Beauftragte ini bisa dalam arti Hygienebeauftragte, terus Wohnbeauftragte, Ernährungsmanagementbeauftragte, dan masih banyak lagi. Jadi ini terutama untuk Pflegeheim kalian punya fungsi tambahan deh selain hanya sebagai perawat basic saja. Dan ada lagi yang namanya Praxisanleitung. Praxisanleitung ini adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap anak sekolah atau Azubi atau orang-orang yang sedang menggeluti Ausbildung di bidang keperawatan. Jadi mereka mengajarkan atau mendidik si Azubi atau anak-anak sekolah di praktek supaya mereka menerapkan teori yang mereka pelajari di tempat sekolah itu di tempat praktek. Dan pastinya kalian juga harus punya sekolah tambahan untuk menjadi Praxisanleitung. Dan Praxisanleitung ini juga salah satu tugas yang menurut aku sangat menarik, karena kalau kalian pun menambah spesifikasi atau kualifikasi kalian, bahkan nanti kalian bisa jadi dosen atau menjadi guru di Pflegeschule gitu. Nah teman-teman, itu tadi hal-hal yang mau aku sharing ke kalian yang bisa kalian geluti nantinya kalau kalian ingin berkarir di bidang kesehatan atau keperawatan di Jerman. Seperti yang aku bilang tadi, aku spesifikasikan pengalaman ini khususnya di bidang Altenpflege karena memang disinilah aku banyak sekali mengambil pengalaman atau menggeluti pengalaman bekerja. Aku harap kalian bisa mendapatkan bayangan bahwa kalian kalau sudah punya pengalaman bekerja di Jerman, kalian bisa menggeluti karir-karir yang lain atau tugas-tugas yang lain, dan kalian pastinya mampu menambah kompetensi atau kemampuan kalian di bidang kesehatan atau di bidang keperawatan. Kalau kalian masih ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.